tapi saya belum dikasih gambaran ini meninggalnya kenapa. Tapi ada kaitannya ada kaitannya dengan Hiroshima Nagasaki. Oke. Gitu. Jadi yang saya lihat Mas Wisnu itu memang di era itu seseorang berasal dari satu kota di Jepang, kota kecil nggak terlalu besar, suka skate Mas. Orang ini tuh suka skate, desain. Gitu. Dan saya melihat sering dibikinkan kopi, teh hijau oleh istrinya. Teh, exactly. Iya, teh itu Mas. Di hari terakhir itu sebelum akhirnya dinas, Mas memang daripada foto menyampaikan ke istrinya gitu, daripada saya memfotomu, lebih baik saya sketch sama. Di sketch. Gitu. Karena jika nanti aku tidak kembali ke sini gitu, kamu mau nggak nanti kita ketemu di kehidupan yang akan datang. Itu paling saya. Aku shivering loh, maksudnya ini merinding sampai leher ini rasanya. Kayak apa ya Mas ya? Ada yang ke-trigger di dalam gitu Mas, rasanya aku di dalam. Iya, satu gambaran sih Mas. Dan itu memang kotanya itu kota kecil Mas. Di salah satu kota kecil di Jepang gitu yang setiap hari itu masih tradisional gitu, dan akhirnya dikirim dinas ke Hindia Belanda. Dan waktu itu karena keterbatasan untuk komunikasi, akhirnya pasangannya Mas Wisnu itu titip, nanti kalau kamu ke satu negara yang negara itu indah, tolong digambarkan tempat itu. Itu lebih baik saya melihat gambarmu daripada foto, karena waktu itu kan beberapa ada foto Mas. Dan gambar itu saya lihat ketika malam di barak itu selalu men-skate. Jadi Mas Wisnu itu satu orang yang ketika datang ke Hindia Belanda ini sebenarnya tujuannya untuk mendata. Jadi saya melihat bukan meja interogasi Mas. Jadi banyak orang-orang Bumi Putra waktu itu yang akan direkrut menjadi hehu, menjadi tenaga ini ya, itu didata. Dan punya keahlian dalam menulis cepat. Gitu. Jadi ditanya nama, dari mana, tujuannya, usia apa, langsung tulis gini-gini. Dan Mas itu memiliki satu karakter yang cepat menghafal muka orang. Jadi kayak face detector kalau sekarang gitu. Jadi hafal satu-satu. Observe terus langsung bisa lihat, Dan di barak itu yang saya lihat, ketika teman yang lain mungkin ada yang pesta, sakit atau apa, main perempuan atau apa, Mas Wisnu itu di balik lampu pijar itu selalu gambar kondisi alam Indonesia. Jadi pernah ke Bukit Tinggi, ke Sumatera, kemudian di Tarakan dulu ya, di Kalimantan itu, kemudian masuk ke wilayah Priangan sampai ke Jawa Tengah waktu itu. Tapi Jawa Tengah ini di mana? Karena saya lihat di situ iklim tropis tuh seneng banget lihat gitu. Karena waktu dinginnya kan beda Mas. Nah, skate ini kemudian dikumpulkan dalam satu kayak buku bersampul berwarna hitam. Jadi kayak di list gitu loh Mas, ketika nanti ini perang sudah selesai, saya pulang ke negeri Jepang, ini hadiah untuk istri. Tapi saya nggak tahu kenapa, ini ketika mau mendekati kemerdekaan waktu di bulan Oktober atau apa, seperti markas yang pernah dipakai ini entah itu dibombardir oleh tentara pejuang atau dihanguskan. Karena saya melihat, Mas itu saya nggak melihat badannya di mana, tetapi buku skatemu itu terbakar Mas. Itu jadi kayak ada api yang menyala di situ. Ini nggak tahu mungkin yang Mas Wisnu rasakan apa karena Mas ngebawa getarannya aku secara retrokognisi karena aku ngerasain di tempatnya Mas barusan. Yang Mas Wisnu gambarkan secara virtual seperti apa? Aku kayak kursi meja panjang gitu, kursi juga panjang, itu banyak dokumen dan di depan aku ada kayak chimney, kayak ada pemanas ruangan gitu loh Mas. Itu rasanya. Kayak pendingin. Ini di suatu daerah yang itu banyak kebun teh Mas, daerahnya ini. Itu diambil karena lokasinya strategis dan untuk menyimpan ini bahan makanan tentara serdadu Jepang pada waktu itu. Dan aku sendiri loh Mas di situ. Karena jenengan satu tenaga terampil yang tidak perlu untuk ini, tidak perlu untuk ke medan perang gitu. Karena memang semua kan disiapkan untuk hamil Mas. Gitu. Jadi membawa ini mungkin baju kebesaran ya gitu. Tapi di situ saya tidak melihat ada noda darah di tangannya Mas Wisnu. Jadi bukan satu serdadu yang melakukan, maaf ya Mas, sexual harassment, yang melakukan pembunuhan tuh bukan gitu. Sedikit tentang saya berbeda jauh Mas. Itu karena saya waktu itu ditugaskan, sih sempat ngobrol sama istri sih kemarin. Kita salah nggak sih tinggal di sini gitu kan, istri ngelihat pas live juga, gitu kan.
udah tahu lokasinya di Jepang mana gitu. Kalau kamu ngeluh tentang ini terus tuh, itu dosa kamu loh dulu udah bunuh banyak berapa orang gitu, sehingga kamu lahir di sini dan untuk misi seperti ini gitu. Kalau istri saya gitu mas, dan saya kan maaf kata ya ini kan hilang gitu, saya melakukan harakiri kan waktu itu, gitu. Dan yang membedakan saya memang beda mas dari di jalur berdarah. Kalau Mas Wisnu kan nggak teori gitu ya, banyak ininya. Tapi satu era kita ya mas? Itu satu era. Satu era ya? Iya, satu era. Di satu tempat tapi berbeda, tidak bertemu memang. Nah ini yang maaf ya mas kalau saya sampaikan ya, ada satu ucapan itu tadi, bahwasanya masih ingin bertemu ataupun kita semoga dipertemukan dan mau nggak kamu jadi istriku di kehidupan yang mendatang. Nah itu dia mas. Jadi masih ada satu sosok perempuan, yaitu oriental banget, tapi saya nggak bisa lihat mas. Ini akan hadir dari masa lalu. Entah, maaf ya Mas Wisnu, yang akan mendampingi Mas, atau ini nanti akan bertemu, gitu. Tapi entah di mana. Entah di sini atau di afterlife atau gimana? Iya, atau ketemu di negara lain, misal apakah sesama lahir di Indonesia atau dia di Jepang posisinya. Itu kenceng banget sih Mas pada saat Mas bilang nanti kita akan bertemu di afterlife. Iya. Kapanpun itu, tapi aku tetap akan menunggu. Iya, intinya kamu tetap mau menemaniku nggak sampai di afterlife nanti. Wow. Gitu, karena ketika Hiroshima Nagasaki dijatuhkan bom itu memang sudah nggak kondusif mas waktu itu. Iya. Gitu. Tapi kalau saya kan memang dulu salah satu kotanya kan Hiroshima mas itu. Dan waktu saya nanti insya Allah mas kalau kita ke Jepang. Oh iya dong, amin. Nanti Hiroshima Nagasaki lah. Amin. Bareng-bareng ya mas. Iya bareng-bareng nanti. Dan ada satu kota ini saya belum bisa kasih clue-nya mas. Kotanya Mas Wisnu ini. Satu kota-kotanya Mas Wisnu. Aku pengen tahu ini kotaku tuh nanti mas. Kotanya itu kota kecil mas. Bentar. Daerahnya itu di prefekturnya ini benar. Baru saya search dulu, carinya dulu. Wow. Tapi di pulau mas ini. Jadi di satu pulau. Nanti mas melihat karena di situ saya kalau dapat gambaran tuh pantai. Kemudian kalau harus menyeberang itu harus pakai perahu. Dan ketika membuka jendelamu rumah itu udara pantai itu masuk. Gitu. Jadi mepet pantai lokasinya. Kotanya ini apakah saya melihat apakah itu di Pulau Kyushu atau ini di Shizuoka, antara dua ini. Jika mas lebih mengarah ke Shizuoka berarti benar itu. Tapi kalau di Pulau Kyushu yang saya lihat memang di situ masih banyak bunga-bunga liar dan ini mas kupu-kupu terbangan di era itu ya. Jadi ketika Hiroshima Nagasaki dibom itu memang masih kerasa melihat dari jauh tuh istrinya mas tuh ketika mau jemur pakaian tuh yang saya lihat kelihatan gitu. Walaupun nggak kena efeknya gitu. Iya. Itu juga satu ini mas, satu view yang berulang kali tuh ngeluping di aku. Jadi aku kayak selalu ngelihat ada offshore, ada pinggir pantai, tapi ada bukitnya mas. Iya. Bukit hijau itu. Pasti itu. Frame-nya itu. Iya. Jadi itu sebenarnya akan ada nanti berkata ini ya mas, gambaran itu mas akan melukiskan itu. Bukan menggambar tapi lebih ke melukis. Kondisi background-nya mas dulu seperti apa di masa itu gitu. Karena awalnya bukan, jadi waktu itu kan ketika wajib militer tuh punya keahlian juga mas. Keahlian apa, pengobatan, dalam mencatat, dalam apapun itu pasti dikumpulkan. Salah satunya dalam bidang administrasi, gitu, dalam menulis cepat dan menghafalkan muka gitu. Jadi saat semua tidak terdokumentasi dengan foto, waktu itu bisa di-sketch sebenarnya. Sehingga ada ini mas, secara spiritual, tadi mas ada Pasraf yang dari Mataram, tapi secara intelligence ya dapat dari yang Jepang. Ini baru pertama kali loh. Ini kita ngobrol dan di review juga gitu ya. Iya, dan pas ini cocok gitu. Dan tadi pembukaannya kita kan langsung ini. Iya, makanya kayak wow, ini sih. Gambarannya itu sih. Itu loh mas, aku itu rasa yang aku selalu simpen, tapi aku nggak tahu ini mesti dapat afirmasi dari mana atau dari siapa. Ya udah, akhirnya semesta memang pertemukan kita lagi dan akhirnya kita bisa
bisa merefill kan Mas? Iya, iya, dan memang pandangannya Mas Wisnu sekarang, kalau maaf ya Mas, kalau saya ngelihat gini ya itu kembali ke zaman itu Mas. Gitu. Walaupun kita tidak ketemu, tetapi kita ada di satu waktu yang sama dan di bulan yang sama kita kembalilah tanda petik gitu. Dalam arti yang berbeda ya. Ketika Mas Wisnu saya tidak dikasih tahu ini seperti apa karena saya dikasih batas-batasnya gitu. Kalau saya kan dalam kondisi yang kayak gitu Mas, gitu karena udah terlalu banyak ya, misal waktu itu yang ini sudah berumur darah lah, jadi ibarat kata satu karma buruk yang harus saya tebus sekarang, kata istri saya gitu. Dan Mas Wisnu ini butuh waktu satu frekuensi yang pas. Beliau ini ketemunya kapan? Ini real Mas, sekarang sudah ada beliau ini, entah maaf ya Mas, entah menjadi kekasih atau pendamping hidup atau menjadi teman baik yang akan datang. Itu beliau ini itu memang dari eramu, dan waktu itu yaitu satu yang masih ditunggu ketika pulang dari Hindia Belanda, dari Indonesia. Saya ingin melihat bagaimana kondisi alam tropis gitu, karena waktu itu kan tentunya belum ada foto digital, virtual, dan kondisi alam Indonesia masih benar-benar luar biasa Mas. Dan tadi apa yang Mas Sau utarakan tentang aku overseas ke Indonesia atau ke setiap pulau gitu, itu memang aku suka ngelihat keindahan alam gitu. Iya. Gitu loh rasanya. Beauty of nature gitu aku suka banget gitu, alam hijau tropisnya. Iya, karena yang diketahui ketika di sana kan lebih cenderung ke dingin dan hangat ya Mas. Sementara di sini tropis. Ada pohon kelapa kan itu. Jadi tugasnya emang sampai mana-mana Mas waktu itu. Bahkan ketika turun di Tarakan, Balikpapan, kemudian sampai Bukit Tinggi, sampai ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Satu hal yang pingin banget Mas itu datangi, yang kemudian ini ketika selesai ya, dinyatakan Perang Dunia waktu itu selesai, pengen ke Bali tapi belum sempat. Gitu waktu itu. Jadi dengar dari beberapa cerita, saya pengen ke Bali gitu. Ketika nanti dapat tugas nggak ke Bali, tapi waktu itu belum sampai. Iya, jadi kertasnya Mas Wisnu yang dibawa dari Jepang itu, jadi kertasnya itu masih itu loh Mas, kertas tipis yang kayak dari merang itu. Gitu yang tipis itu masih ada beberapa lembar yang itu belum selesai, belum di-sketch gitu. Ini terafirmasi semuanya nih, bener deh Mas. Ini rasanya udah 100% udah Mas ceritain tadi semuanya. Nah ini mungkin nanti insya Allah siapa tahu nih kita KTJ DMS, siapa tahu jurnal kisah misteri bisa ke Jepang. Bisa ke Jepang ya. Amin. Gitu kan nanti. Tahu ya. Lokasi mana ini yang akan Mas datangi, tentunya akan memberikan gambaran yang semakin jelas. Itu pasti akan semakin jelas ya Mas, pada saat kita secara fisik di lokasi ya, di daerahnya itu kan. Iya, karena waktu itu Jepang yang satu kota yang saya ingin kunjungi Hiroshima Mas. Bahkan sejak waktu SD waktu itu, ketika mendengar pelajaran Hiroshima, Nagasaki, itu satu kota itu dalam pikiran suatu saat saya akan ke sana. Hiroshima. Jadi kayak ini ya, perjalanan spiritual gitu. Iya, gitu. Betul. Jadi ketika ke sana, dan inisialnya memang dari es kotanya gitu. Tapi ini ada beberapa, dan itu pasti di pinggir pantai itu, yang masih ada bukit, jadi pantai berbukit gitu. Dan di tempat ini memang banyak sekali menyimpan beberapa arsip-arsip dokumen ataupun data. Kalau nanti memang jalannya bagus, ini kan leluhur Mas, dari orang Jepang sendiri, karena kita ketahui energi ketika akan terlahir kembali ataupun akan ikut bersama ya Mas. Kita bilang ini ikut bersama lahir, itu kalau Mas memang satu frekuensi nanti bisa melihat gambar yang serupa secara real, secara fisik. Otentik gitu ya langsung ya? Iya, misal itu. Gitu. Jadi memang ada kemampuan bakat di bidang ini Mas, gambar, dan memang ada sesuatu hal yang mengarahkan ke situ. Ini saya juga punya pertanyaan nih Mas jadinya. Sejak kapan Mas Wisnu waktu itu suka skate? Kalau gambar waktu kecil sudah? Dari SD kali ya, karena komik Dragon Ball sih. Iya. Tapi umum Mas, lebih tepatnya gambar-gambar umum. Iya, gambar-gambar umum. Nggak yang spesifik kayak sekarang ya? Iya. Dan ini ada satu hal yang unik ya. Pada saat saya mendalami spirit illustration gitu, saya lebih kena dan lebih dapat kalau pakai brush pen Mas. Kuas. Iya. Berarti kayak ini ya Mas,
buat bukan nulis ya. biasa ya, bukan biasa tuh brush itu. Iya, iya. Jadi memang ini Mas, dalam sketsamu dulu juga saya lihat suka kadang pakai kuas. Jadi saya sebutkan tuh lukisan-lukisan yang hitam putih itu loh Mas. Iya, Nah, modelnya gitu. itu dia. Motifnya itu. Itu Dan dia. kadang gini, Ada. tangannya Mas Wisnu itu nggak bisa berhenti. Jadi kayak ada yang Yang INJ. gitu Betul. dari entitas yang menjadi korin. Iya. Selama ini Mas, kan entah ini saya pas kita bareng penelusuran atau pas Mas Wisnu sama Mbak ya, Iya. ada gambar yang susah digambar nggak Mas? Dan yang paling berkesan itu waktu sketsa apa? Waduh, banyak ya itu Mas ya. Iya. Kalau untuk susah, Susah sampai benar-benar ini nggak bisa, tapi ini memang harus digambar atau entitasnya nutup, ngeblok. beberapa kali pernah ketemu sih Mas, sampai akhirnya jadi Mbak sih yang menyampaikan, "No, kayaknya nggak usah digambar, nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Daripada nanti aku habis energinya, Iya, mending nggak iya. usah, stop Ngelawan aja." soalnya. Ngelawan Iya. gitu. Dan untuk yang menarik buat aku itu setiap cerita saya punya kesan masing-masing ya Mas ya, even sama Mas Hao dan yang lain itu kayak berbeda-beda tapi mereka punya kesan masing-masing gitu loh. Gitu. Jadi setiap entitas yang aku temui dan aku gambar tuh kayak ada special place sendiri gitu mereka. Ada ininya masing-masing ya. Iya. Kalau satu yang paling berkesan Mas, atau yang pas kita bareng aja. Entitas. Nah ini ada satu entitas yang pernah aku temuin ini baru pertama kali Mas. Jadi ada entitas ini manifestasi. Jadi ini perempuan. Dulu dia praktisi. Karena dia perbuatannya terlalu negatif, akhirnya dia diselimutin sama energi negatif sampai akhirnya pada saat dia sudah meninggal, dia akhirnya dikonsum sama energi negatif sampai akhirnya ini kepala nih Mas. Jadi ada di dalam satu kepala ada 3 muka perempuan. Itu baru pertama kali. Itu membuat aku cukup unik dan satu entitas yang spesial sih buat aku. Karena looks-nya begitu. Itu baru pertama kali aku temuin kayak gitu. Dalam satu kepala. Jadi bukan 3 kepala ya Mas ya. Dalam satu Ada 3 lapis. ada 3 layer. muka gitu. Iya. Oh, 1, iya. 2, 3. Ini ya Mas ya. Iya, 1, 2, 3. Itu pas di mana Mas kalau boleh tahu? Aduh, agak lupa tuh daerahnya di mana. Cuman itu sih, itu yang cukup menarik perhatian tuh Iya, entitasnya. iya. Yang unik ya Mas. Unik. Karena beberapa kali terakhir ini ya, kalau kisah Tata Jawa dengan Diary Misteri Sarah itu sering menemukan beberapa yang seperti Mas Wisnu tadi. Jadi entitas di dalam entitas, Iya. di dalam entitas lagi. Iya, betul. Jadi terkadang kita ngelihat ini kok kemudian berubah. Ya. Terus ketika mau mediumisasi ya, dia ternyata yang masuk itu bukan yang lain. Jadi ada satu entitas A ternyata yang masuk entitas B. Ya. Gitu. Jadi seperti ada parasit di dalamnya. Iya, betul. Jadi kayak parasit yang berasimilasi gitu loh, sampai Iya. akhirnya ngebentuk form yang baru. Iya, sih, Mas. Itu Iya dia. sih, pernah itu juga. Iya, itu kita cukup akhirnya jadi sering ya Mas ya, Iya. menemukan entitas yang berasimilasi ya. Yang tergabung dan ini sih Mas lebih banyak ke manipulatif juga ya. Iya. Kadang tidak seperti gambar itu, tapi dia meminjam entitas lain untuk menyerupakan Iya. seperti ini. Iya. Gitu. Nah ini tadi masih penasaran nih Mas saya. Ada sosok yang tidak mau digambar, itu kenapa Mas? Dia ada sesuatu yang disembunyikan atau dia ada untuk intimidasi. Kemudian setelah misal akhirnya berhasil digambar nih Mas. Dampak fisik dan metafisik apa yang Mas Wisnu rasakan? Oke. Apakah di sini kemudian mengalami maaf ya Mas, capek yang berhari-hari, Oh, itu mungkin pasti. emosi atau diikuti, atau ada juga yang entitas ini pingin diilustrasi terus gitu. Pernah Oke. Mas ada pengalaman seperti ini? Nah kalau untuk rasa emosi iya Mas. Jadi kayak entah ini emosi datang dari mana tapi kok out of nowhere tiba-tiba saya ngerasa emosi yang membara banget gitu. Itu pernah. Dan tadi Mas tanya sosok apa yang sampai nggak mau atau nggak boleh digambarin, itu seingat aku ada beberapa kali penelusuran yang aku ingat adalah
ini kayak ada seorang wanita pribumi, zamannya masih era kolonial. Dia tuh informan, Mas. Oh, kayak Sandi ya? Kayak informan. Iya. Tapi dia bilang, pas pada saat aku tanya, kita gitu, boleh nggak, aku dalam hati, boleh nggak aku mengilustrasikan Anda gitu, jangan. Dia nggak mau di-reveal, nggak mau publik tahu mukanya, looks-nya gitu. Itu yang saya ingat. Kalau yang ini Mas, kemudian dampak itu ada yang sampai ngikuti atau setelah selesai digambar dia kayak pingin digambar terus gitu Mas? Itu belum sih Mas, itu nggak pernah. Tapi yang saya rasakan adalah pernah fragmen emosi kali yang kebawa ke saya. Karena ini ya seperti terkontaminasi ya Mas ya? Iya, betul. Ini kena radiasinya. Kena radiasinya, iya. Kena fragmennya. Tapi ya kayak Mas O bilang, kita bisa kok menetralisir dengan cara kita. Salah satunya kalau pas kita numpuk berat ke ini ya, pantai ya Mas ya? Iya, itu betul. sih. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya sama seperti ketika saya dengan Mas D ya. Iya. Berarti gambaran itu langsung Mas dapat. Kemudian tangan itu juga kadang nggak bisa diberhentikan ketika ilustrasikan. Oh iya, kalau misalnya pas pada saat menggambar itu ya kan, saya kan mostly kan pakai mata sebelah sini ya Mas ya, sebelah kiri. Saya misalnya ini saya ngelihat, oke, di sini ada orang nih, tingginya segini. Oke. Saya coba untuk mengingat atau memorize looks-nya kayak gimana, posisinya seperti apa, karena dalam split second mereka bisa di-solve hilang. Iya. Cepet gitu. Iya, Jadi makanya oke. Laki-laki rambutnya segini, bajunya seperti ini, udah langsung selok saya gambar. Misal ini Mas, pas kita bareng kan ada Mas D juga. Yeah. Terkadang kan Mas Wisnu gambar sosok ini, kadang saya sama Mbak nyeritainnya. Yeah. Sepasang misal, entah ini sepasang kekasih, suami istri, atau sepasang penjaga, atau satu entitas yang memang tubuhnya sepasang atau terpotong dua, kemudian kita satuin itu ya. Iya. Itu frekuensinya bagaimana Mas? Apa yang terjadi waktu itu dengan Mas D? Misal Mas ini bisa kayak ngeblend gitu kalau sama Mas D jalan. Nah ini juga unik sih. Ini nggak bisa dijelasin secara logis ya. Ini nggak tahu kenapa kayak entah ini nggak tahu ya. Aku Mas D itu kayak memang udah dikasih tugas masing-masing. Mas D yang ini, aku yang ini. Baru nanti di akhir kita satukan gitu. Bisa kayak puzzle, jigsaw pieces tuh yang di plek nyambung. Iya. Plek nyambung. Bisa gitu. Dan by far sampai sekarang setiap kali penelusuran pasti itu yang terjadi. Iya. Tapi nggak tahu itu entah karena apa. Kita nggak yang janjian. Iya. Mas D nanti yang itu, Mas Wisnu ini, nggak sih. Iya. Dan misal kayak dikasih gambar spesialis satu gitu ya Mas ya, kalau ngelihat ya. Iya. Kalau saya rasakan gitu sih, karena kan fokus di cerita gitu. Kemudian Mas sama Mas D cari tempat sendiri, Mas Wisnu cari tempat sendiri, kadang barengan, tapi nanti ujung-ujungnya disatuin pas gitu. Nah iya, pas ketemu aku sama Mas D, loh kok gitu. Nyambung, loh kok ini. Itu unik sih. Maksudnya itu satu hal yang nggak bisa dijelasin ya, cuman dia itu terjadi sih. Itu nggak tahu deh Mas, itu namanya apa ya? Iya. Satu frekuensi. Tadi ya. Iya. Berarti kesimpulannya gini Mas, kalau setelah penelusuran itu off ya, sudah selesai, Mas Wisnu menutup semua atau sudah? Atau masih ada beberapa entitas yang jadi nanti aja kalau udah selesai, atau nanti aku tak datang ke tempatmu gitu? Atau sudah selesai penelusuran sudah gitu Mas? Nggak tahu ya Mas, mungkin aku punya ability untuk kayak setelah penelusuran aku kayak punya power off switch, udah ditutup ya, selesai. Udah kalau udah selesai tugasku untuk gambar, udah aku tutup. Ada yang model penyempurnaan gitu nggak Mas? Misal hari ini dapat gambarnya, mukanya belum, 3 hari kemudian baru dapat gambaran gitu. Enggak. Dicicil gitu. Enggak, kalau berarti apa adanya saat apa adanya itu, langsung. Jadi apa yang dapat di lokasi itu yang kita tampilkan. Jadi itu. Maksudnya tidak mengurangi, tidak melebihkan. Jadi apa adanya aja. Ya, ini sebelum kita tutup nih Mas. Iya. Intinya tadi poinnya sudah dapat. Yang fast life-nya Mas itu yang gila baru sih. hari ini nih Itu selama gila sih. kita temenan nih Mas, kita hari ini.
Dan baru kali ini ngobrol ya Mas ya, maksudnya iya, cerita. berdua langsung tentang ada di forum yang Langsung, ini gitu forum yang ini. maksudnya. Iya. Ini jadi obrolan kita ini ya kalian juga tahu juga akhirnya. Eksklusif. Iya. Iya. Selama kita penelusuran nih Mas, Damboja di Jawa ya. Ya. Tempat paling berkesan mana Mas? Nama Sao. Yang kita bareng nih. Terus aku setiap ada masa Semua ya. aku terkesan dan seru. Wah, ini Lagi kalau udah ke ini ya Mas, ke apa? Ke desa-desa. Ya, ini Mas. kita kalau misalnya kita jalan gitu, kita lagi ke satu lokasi gitu, kita satu mobil sama Mas Sao tuh kayak ada aja gitu ya Mas yang diobrolin. ini ngobrolin. Terus kemana-kemananya gitu ya Mas. Dan itu jadi momen yang selalu aku rindukan sih. Iya. Jadi kayak tripnya, terus kebersamaannya dan segala macam. Bukan dulu karena wah melulu satu tempat dapat entitas segala macam. Nggak melulu hanya itu, cuman secara keseluruhan the whole package-nya. Gitu. Iya, dari awal sampai selesai ya. Iya, itu sampai dia. kita udah Mas, jumpa lagi. Berjumpa lagi lama gitu nggak bisa. Iya Mas. Yes, nanti insya Allah lah Mas, kita kalau ada kesempatan nanti amin, bisa amin. penelusuran di tempat yang kita maksud Ya, tadi. betul. Dan secepatnya semoga tetap terjalin kolaborasi romantis ya. Iya. Dari Misteri Syarat dengan Kisah Tanah Jawa. Iya, pasti dong. Dan ditunggu aja nanti Sobat Javanika. Tahun ini semoga kita bisa jalan di jurnal kisah misteri. Yes, betul. Yang kalau bisa nggak di Jawa lah nanti. Iya, Nggak tahu. Di tempat lain ya. Tempat lain. Di luar Jawa atau luar Luar negeri. Iya, Ditunggu betul. aja. Iya. Makasih Mas Wisnu ya. Matur suwun. Salam untuk Ibu, untuk Siap. Mas Dem, Nggih, Mbak sama-sama. Sarah dan teman-teman kru DMS dan Mas Pati. Nggih, Sun. Nggih. Banget loh ini udah Nggih. diundang. Sama-sama. Ya. Akhirnya dapat gambaran nih tadi. Oke. Nggih. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman semua, Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai yang pada kali ini benar-benar santai nih. Dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel kita berdua dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi. Tulis di kolom komentar kalau ada kritik, masukan, dan saran. Share sebanyak mungkin jika kalian suka dan like. Mantap. Saya tutup Mas, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Rahayu Mas Wisnu. Atas suwun. Nggih.